Kalau tadi hurufnya ini katanya ada 7. Perhatikan nih. La 1, ilaha 2, illah 3, Allah 4, Muhammadun 5, Rasulun 6, Allah 7. Ini juga bukan kebetulan, pas 7 hadirin dan banyak di dalam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, binikmatihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah tarwih yang sama-sama berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, tak henti-hentinya kita melafazkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita sudah berada pada malam yang ke-15 daripada bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan mengijabah doa-doa kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala mara bahaya. Amin Allahumma amin. Jamaah tarwih yang sama-sama berbahagia rahimakumullah, dalam salah satu hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan juga tertulis di dalam salah satu kitab Mu'jam At-Tabarani, di mana suatu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat istimewa, amalan yang bisa mengantarkan manusia masuk ke dalam surga. Maka Nabi Musa berkata, qala ya Rabbi allimni syai'an azkuruka bihi wa adu'uka bihi. Wahai Tuhanku, ajarkanlah kepada saya satu kalimat yang dengan kalimat itu lisan saya, hati saya selalu sibuk untuk berzikir kepadamu, dan juga dengan kalimat itu saya senantiasa berdoa, bermunajat kepadamu ya Allah. Ajarkan kepada saya, allimni syai'an, ajarkan kepada saya satu kalimat khusus spesial buat saya. Qala ya Musa, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Musa, kul, ucapkan, la ilaha illallah. Ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjawab, qala ya Rabbi, wahai Tuhanku, kalimat la ilaha illallah itu kalimat lumrah, kalimat umum. Kullu ibadika yaquluna haza. Semua hamba-hambamu mengucapkan zikir ini. Saya ingin satu zikir hanya untuk diri saya, atau spesial buat diri saya. Maka Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, ketahuilah bahwa andaikan 7 lapis langit bersama seluruh isinya, penghuninya, dan 7 lapis bumi serta seluruh isi dan penghuninya ditimbang, kamu letakkan itu di timbangan sebelah kanan, kemudian kalimat la ilaha illallah di sebelah kiri,
maka Musa kalimat la ilaha illallah masih lebih tinggi dibanding semua itu di sisiku. Subhanallah. Jamaah tarik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, afdalus zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Dan di dalam salah satu hadis juga dikatakan, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di penghujung ucapannya atau kata-kata terakhirnya sebelum meninggal adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, orang itu pasti masuk surga. Bahkan Imam At-Tabrani mengatakan, bukan hanya orang itu akan masuk surga, tetapi dia akan masuk surga bersama orang-orang yang berada di barisan pertama minas sabiqin. Luar biasa keutamaan kalimat la ilaha illallah jamaah sekalian. Apa keistimewaan kalimat ini? Kalau kita melihat hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalimat ini sangat singkat tetapi padat dengan makna, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir la ilaha illallah Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Dengan zikir la ilaha illallah Allah akan mengampuni semua maksiat-maksiat kita. Dengan zikir la ilaha illallah Allah akan memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang mau masuk Islam harus diawali dengan zikir la ilaha illallah. Dan ketika orang akan masuk surga, meninggalkan dunia dengan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, pasti dijamin masuk surga. Subhanallah. Kalimat pertama di dunia ini la ilaha illallah, dan kalimat terakhir di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Keistimewaan zikir la ilaha illallah hadirin, semua hurufnya itu terdiri dari huruf jauh, huruf dalam, bukan huruf bibir. Maka meskipun mulut kita itu dirapatkan atau ditutup, kita masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Coba kita perhatikan, ditutup mulut tak? Apakah tidak mampu berzikir la ilaha illallah atau bisa? Tutup mulut tak baru bilang la ilaha illallah, bisa apa tidak? Nah, itulah diantara keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika kita terbujur kaku, sakaratil maut, lisan tidak bisa lagi berkata meskipun satu huruf, tapi kalau kita terbiasa melafazkan la ilaha illallah, hati itu akan mengatakan la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kalimat la ilaha illallah kalau disambung dengan Muhammadur Rasulullah, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya, berapa hurufnya semua itu? Ustaz Kamar, siaga huruf naro? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang bisa ibu-ibu berapa jumlah hurufnya? Kan dihafalan itu? Yang pegang HP. Ternyata hadirin, la ilaha illallah jumlah hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah juga jumlah hurufnya 12. Berarti semuanya jumlahnya 24. Ini huruf hadirin jumlahnya 24 bukan kebetulan. Kenapa tidak lebih dan kenapa tidak kurang? Karena coba perhatikan, dalam sehari semalam itu hanya ada 24 jam, tidak 25 dan tidak 23, 24 jam. Makanya ulama-ulama mengatakan kepada kita bahwa barang siapa yang menancapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke dalam kalbunya, ke dalam hatinya, dan mewarnai napas kehidupannya, maka dia akan tetap terjaga selama 24 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa jumlah kata semua? Kalau tadi hurufnya, ini katanya ada 7. Perhatikan nih. La 1, ilaha 2, illah 3, Allah 4, Muhammadun 5, Rasulun 6, Allah 7. Ini juga bukan kebetulan, pas 7 hadirin. Dan banyak di dalam Al-Quran itu berbicara tentang 7. Banyak juga hadis-hadis Nabi berbicara tentang jumlah 7. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Artinya apa jamaah sekalian? Manusia untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berada di 7 hari tersebut. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tidak ada hari yang lain. Maka siapa yang menjaga 2 kalimat ini, maka selama 7 hari. Kalau dia zikirkan ini jamaah sekalian, Allah menghapus dosanya kalau ada dosanya. Allah memperbaharui imannya kalau imannya lemah, kalau imannya redup, dan Allah akan mengangkat derajatnya orang itu. Dan ketika orang itu meninggal di salah satu hari dari hari ke-7, Allah pasti masukkan ke dalam surga. Kemudian jamaah taruh yang dimuliakan Allah, anggota tubuh kita yang selalu bermaksiat, berdosa kepada Allah itu terdiri dari 7 anggota tubuh. Biasa kapan kian kalinga toh bahwa anggota tubuh kita yang senantiasa berdosa kepada Allah ada 7. Mata, telinga, mulut, lisan, mulut alias lisan, kemudian tangan, kemudian perut, sambarangan nandreh. Kemudian dibawanya perut Ustaz Kamar. Dan kaki 7. Coba yang kang hadirin, artinya apa? Berapapun dosa hamba yang dilakukan dari ke-7 atau salah satu anggota tubuhnya, namun dia kembali kepada Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan hapus semuanya. Bukan hanya dihapus dosanya oleh Allah, tapi Allah akan mengangkat derajatnya di sisinya. Dan hadirin perhatikan, pintu neraka pun jumlahnya adalah 7. Maka siapa yang menjaga 2 kalimat ini, menancapkan 2 kalimat ini di dalam kalbunya, mewarnai napas kehidupannya, maka Allah mengharamkan 7 pintu neraka baginya. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jamaah taruh yang dimuliakan Allah, makanya banyak ulama itu menyusun jumlah zikir hadirin, dan dia kelaskan. Ada namanya kelas SMA. Jumlah zikirnya itu sehari semalam la ilaha illallah 12.000 kali. Itu level SMA, kelas SMA. Kemudian ada kelas SMP. Jumlah zikirnya sehari semalam 1000 kali. Ada juga kelas SD, akalluha salasami'a, jumlah zikir la ilaha illallah 100 kali, 300 kali sehari semalam. Jadi 12.300. SMA 12.000 kali, SMP 1000 kali, SD 300 kali. Sekarang pertanyaannya, kita di kelas mana ki? Jamaah taruh yang dimuliakan Allah. Nabi bilang sebagian jamaah, saya Ustaz baru level TK, engkan untuk harapan. Alhamdulillah. Semoga zikir ini, materi ini, ceramah ini berkah buat saya dan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita sehat walafiat, diterima amal ibadah kita, dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.